Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya selaku perwakilan dari kelompok 1, yang mana di sini saya Chandra Oktavian Permana akan menjadi moderator untuk memimpin jalannya presentasi. Di sini kami dari kelompok 1 memiliki studi kasus atau tema mengenai perancangan aplikasi tentang reservasi Hotel Bukit Alamanda. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Nisa Hadidah, lalu Rizky Fauzi, Andrianus Nuhosabon, saya sendiri, Chandra Oktavian Permana, Nur Arif Fauzi Rahman, lalu Bagus Nurul Ihsan. Baik, di sini dalam presentasi kita kali ini, kami memiliki 3 pokok pembahasan, yang mana yang pertama yaitu bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya terdapat poin-poin seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, mengenai analisa dan perancangan. Dan juga di sana terdapat beberapa poin-poin yang nantinya akan dijelaskan. Setelah itu, pokok pembahasan yang ketiga ada di implementasi. Oke, masuk ke bab pertama, mengenai pendahuluan, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nur Arif. Kepada Nur Arif dipersilahkan. Uh, uh, yang pertama ada latar belakang. Hotel merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menginap dan mungkin juga digunakan untuk acara pertemuan atau juga bisa digunakan sebagai tempat acara pernikahan. Reservasi hotel yaitu hal yang dilakukan seseorang guna mendapatkan informasi serta memesan hotel atau tempat penginapan yang diinginkan. Biasanya ketika seseorang melakukan reservasi hotel, membutuhkan waktu yang lama karena harus datang secara langsung menuju hotel tersebut. Selain itu, harus menunggu di resepsionis melihat data-data pengguna kamar di dalam buku jumlah hotel di daftar tamu secara manual. Di kota Garut ini saat ini banyak ditemukan tempat-tempat wisata yang baru. Di sisi lain, jumlah hotel di kota Garut juga bertambah semakin banyak dengan berbagai macam variasi hotelnya yang membuat semakin banyak pilihan bagi para wisatawan. Akan tetapi hal itu juga akan menyulitkan bagi para wisatawan dalam hal memilih dan memperoleh informasi yang diperlukan oleh para wisatawan. Biasanya para wisatawan mengalami kesulitan dalam hal memperoleh informasi mengenai hotel yang akan dipilih, baik itu informasi, fasilitas dan layanan yang diberikan hotel tersebut bagi wisatawan. Salah satu yang bergerak di bidang jasa perhotelan ini adalah Bukit Alamanda Hotel dan Resort yang terletak di Jalan Raya Samarang, kilometer 5, Kampung Makarluyu, Desa Makargali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kami mengangkat Bukit Alamanda sebagai tempat riset tugas akhir, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan dan diskusi dari beberapa anggota kelompok selaku penulis, di mana perusahaan ini memiliki potensi yang besar untuk bersaing dengan perusahaan jasa sejenis lain yang bergerak di bidang perhotelan. Di sisi lain, dari potensi yang telah diungkap, ada beberapa kondisi menjadi salah satu masalah yang terjadi di Bukit Alamanda ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa wisatawan kadang merasa cukup kesulitan dalam hal memesan hotel Bukit Alamanda dan kerap terjadi double booking yang saat hendak melakukan pemesanan hotel.
Umumnya hal ini terjadi saat ada kendala dari pihak pemroses pembayaran travel agent menggunakan pihak ketiga atau payment gateway untuk memproses pembayaran. Selain harus datang ke hotel, secara langsung para wisatawan harus juga pintar memilih harga serta fasilitas hotel tersebut karena sering terjadinya protes terkait harga yang tidak sesuai dan tidak memiliki struktur transaksi penyewaan hotel. Jika memesan melalui walk-in, hasil survei terhadap beberapa hotel yang sudah menengah ke atas, mereka sudah memiliki sistem reservasi yang sudah terkomputerisasi. Sehingga secara perkembangan zaman teknologi, Hotel Bukit Alamanda sudah seharusnya segera mungkin untuk menerapkan hal tersebut. Bukan hanya sekedar sebagai mempermudah pendataan penyewaan hotel, tetapi sebagai wujud keikutsertaan dalam kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat. Karena dengan mengikuti perkembangan teknologi sangatlah penting dan wajib diterapkan bagi setiap individu agar program reservasi untuk mempercepat proses reservasi di hotel. Oleh karena itu, kelompok 1 mengambil topik reservasi yang dapat membantu Hotel Alamanda yang bergerak dalam bisnis perhotelan dan pariwisata. Kami merancang dan mengerjakan program aplikasi NetBeans IDE 8.2 yang dapat menampung pengkodean dari program reservasi yang kami bangun. Metode yang digunakan dalam merancang program reservasi untuk Hotel Bukit Alamanda ini yaitu teknik pengumpulan data dan observasi. Perancangan program ini merupakan solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada pada Hotel Bukit Alamanda. Sistem yang terkomputerisasi lebih baik dari sistem yang masih manual. Karena itu, sistem yang sudah terkomputerisasi dapat berjalan dengan lebih kondusif dibandingkan dengan sistem yang digunakan sebelumnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ada tidak memiliki struktur transaksi penyewaan hotel jika memesan melalui walk-in. Yang kedua ada sering terjadinya double booking karena kurangnya komunikasi antara pihak hotel dengan pihak travel. Yang ketiga ada pelayanan kurang cekatan dikarenakan tidak adanya suatu sistem yang menyediakan informasi yang jelas. Hanya terdapat satu sistem saja sebagai penunjuk ketersediaan room hotel. Yang keempat ada pelanggan atau wisatawan seringkali melakukan protes terkait harga yang tidak sesuai dan juga terkaitan perbedaan harga jika memesan melalui walk-in. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang telah dirancang berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat diantaranya. Satu, dalam aplikasi yang kami rancang, kami akan menambahkan fitur yang dimana sudah tersedia secara otomatis struk pemesanan hotel yang dapat langsung dicetak. Yang kedua, membuat laporan mengenai ruangan mana yang telah di-booking dan melakukan booking melalui media apa saja, lalu laporan tersebut dapat dicetak untuk diinformasikan ke pihak terkait. Yang ketiga, pada aplikasi yang akan dirancang akan dibubuhkan informasi-informasi terkait berbagai informasi mengenai room mana saja yang tersedia dan room yang telah di-booking berikut dengan siapa yang melakukan booking dan informasi lain seperti berapa hari akan menginap,
melakukan pemesanan RO atau room only ataukah WB with breakfast dan lain sebagainya. Yang keempat akan tersedianya informasi mengenai perbedaan harga pada booking hotel secara langsung dan melalui travel. Dan juga terdapat sistem diskon pada hari tertentu khususnya untuk yang melakukan pemesanan secara langsung. Yang keempat ada manfaat penelitian. Aplikasi yang kami rancang ini berguna untuk mempermudah dalam hal pendataan di hotel, terutama dalam sistem reservasi dan properti. Khususnya untuk pegawai mempermudah pada proses pelayanan reservasi kamar dan kegiatan operasional lainnya. Sedangkan untuk konsumen, aplikasi ini berguna untuk memberikan kenyamanan dan kecepatan pelayanan serta mempermudah reservasi kamar. Yang kelima, ada batasan masalah. Aplikasi yang akan dirancang, yang kelima, ada batasan masalah. Aplikasi yang akan dirancang memiliki beberapa batasan masalah. Di antaranya, yang pertama ada aplikasi berbasis GUI dan terintegrasi dengan database. Yang kedua, sistem yang tersedia di antaranya laporan pemesanan hotel, bil pemesanan, ada penyedia informasi, manajemen, dan inventory. Yang ketiga, perancangan aplikasi ini tersedia untuk Bukit Alamanda Hotel dan Resort. Yang keenam, ada metode penelitian, metode pengumpulan informasi. Yang pertama, wawancara. Tahap pertama yaitu tahap wawancara, yang mana pada tahap ini dilakukan wawancara kepada pihak manajer hotel Bukit Alamanda, mekanisme pengelolaan sistem informasi di Bukit Alamanda. Yang kedua, melakukan observasi bersamaan dengan wawancara yang dilakukan mengenai proses pendataan, penyampaian informasi, dan juga pembayaran. Yang ketiga, studi literatur, tahap pencarian informasi yang dapat berasal dari buku-buku, materi-materi, dan artikel web. Yang mana informasi tersebut diperlukan untuk pengumpulan data yang dibutuhkan serta desain sistem informasi yang akan dibuat. Proses perancangan sistem, yang pertama ada analisa kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan agar dalam perancangan dan pengimplementasian aplikasi ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user nantinya. Kedua, ada desain. Tahap selanjutnya ada proses desain aplikasi. Nantinya akan dibentuk menjadi seperti apa. Desain yang dibuat berupa desain sistem dan desain antarmuka. Yang ketiga, ada pemrograman. Proses setelah didesain selesai yaitu programming, penulisan program pada desain yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, ada pengujian. Pada tahap pengujian, aplikasi ini akan diuji sesuai dengan data pada Hotel Bukit Alamanda, dan proses uji coba diimplementasikan untuk digunakan oleh user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nur Arif yang mana telah menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Lalu langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di bab 3 mengenai analisa dan perancangan. Di bab ini, oke selanjutnya.
Di BAM ini ada poin pertama yaitu mengenai struktur aplikasi yang mana akan dijelaskan oleh Bagus. Kepada Bagus dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur aplikasi. Yang pertama, login menu. Setelah login menu akan muncul main menu dengan data pegawai, resepsionis, kemudian admin. Di data pegawai sendiri, setelah login akan muncul from absensi, kemudian pop-up absensi berhasil. Di main menu resepsionis, ada check-in dan check-out. Pertama check-in, menu resepsionis check-in, kemudian confirm check-in. Kemudian ada check-out, menu resepsionis check-out. Di main menu admin terdiri dari edit kamar, edit pegawai, tabel histori pelanggan, serta tabel absensi pegawai. Di edit pegawai sendiri ada menu edit kamar, kemudian di edit pegawai ada menu edit pegawai. Di tabel histori pelanggan tentunya ada tabel histori pelanggan, dan yang terakhir tabel absen pegawai, maka akan muncul tabel absen pegawai. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bagus yang telah menjelaskan mengenai struktur aplikasi yang nantinya akan kita rancang. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke pseudocode atau algoritma yang mana akan dijelaskan oleh Andrianus. Baik, kepada Andrianus dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritmanya. Yang pertama ada login. Di menu pertama start, tampilkan login, input username, password, dan bagian. Yang keempat, bagian manakah Anda? Terdapat 3 bagian. Bagian 1 ada menu pegawai, bagian 2 menu resepsionis, dan bagian ketiga menu admin. Yang kelima, masuk ke bagian yang dipilih. Yang kedua ada pegawai. Yang pertama menu tampilkan pegawai. Yang kedua identifikasi absen dengan menginput identitas nama, bagian, tanggal, catatan. Yang ketiga data absensi masuk ke database. Yang keempat tampilkan pop-up absensi berhasil. Yang ketiga resepsionis. Yang pertama tampilkan menu resepsionis. Yang kedua pilih menu. Ada menu booking, menu check-in, dan menu check-out. Dan yang keempat, resepsionis booking. Yang pertama, pilih menu booking. Yang kedua, tampilkan menu booking dan tabel kamar. Yang ketiga, input nama, nomor KTP, nomor HP, email, jenis kamar, nomor kamar, dan uang muka. Yang keempat, tampilkan pop-up confirm. Yang kelima, simpan booking. Dan yang keenam, tersimpan ke database. Yang kelima, resepsionis check-in. Yang pertama, pilih menu check-in. Kedua, tampilkan menu check-in dan tabel kamar. Dan yang ketiga, input nomor pemesan. Keempat, muncul data yang telah di booking, nomor nama, nomor KTP, nomor HP, email, jenis kamar, nomor kamar, ekstra fasilitas, tanggal check-in, dan uang muka. Yang kelima, tampilkan pop-up check-in. Dan yang keenam, tersimpan di database. Yang kelima, resepsionis check-out. Yang pertama, pilih menu check-out. Yang kedua, tampilkan menu check-out dan tabel pelanggan. Yang ketiga, input nomor pemesanan. Keempat, data muncul, nama, nomor KTP, nomor HP, dan email. Yang kelima, input tanggal check-in, tanggal check-out. Dan yang keenam, input nama, input lama nginap, input grand total, input pembayaran. Yang ketujuh, muncul kembalian. 8, confirm. Dan yang 9, masuk ke tampilan struk. Dan 10, cetak struk. Dan 11, selesai. Yang kelima, ada admin. Yang pertama, pilih menu admin. Yang kedua, tampilkan menu admin. 3, pilih menu. Ada menu edit kamar, menu edit pegawai, histori pelanggan, histori absensi, dan selesai. Yang keenam, admin edit pegawai. Pilih menu edit pegawai, tampilkan menu edit pegawai dan tabel pegawai.
Dan yang ketiga, input nomor pegawai, nama, bagian, dan nomor HP untuk tambah pegawai. Yang keempat, klik di tabel pegawai untuk pegawai dan hapus pegawai. 7. Admin edit kamar. Yang pertama, pilih menu edit kamar. Yang kedua, tampilkan menu edit kamar dan tabel kamar. Ketiga, input nomor kamar, jenis kamar, harga, dan status untuk tambah kamar. Keempat, klik tabel kamar untuk edit dan hapus kamar. Dan yang 8, admin history pelanggan. Yang pertama, pilih menu history pelanggan. Yang kedua, tampilkan history pelanggan. Ketiga, research untuk melihat input history pelanggan baru. Dan yang 9, admin history absensi. Yang pertama, pilih menu history absensi. Yang kedua, tampilkan history absensi. Dan yang ketiga, refresh untuk melihat story absensi baru. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Andrianus yang telah menjelaskan alur atau pseudocode dari program yang kita buat. Selanjutnya masuk ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu flowchart yang mana akan dipaparkan oleh Nisa Hadidah. Kepada Nisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart. Pertama ada login, lalu masuk ke tampilan login. Pada tampilan login, inputkan username, password, dan bagian. Lalu pilih bagian manakah Anda, dan selesai. Selanjutnya, pada line konektor yang pertama, yaitu bagian pegawai, akan menampilkan absensi pegawai. Pegawai dapat menginputkan identitas, nama, bagian, dan tanggal dan catatan. Maka absen tersimpan di database. Data absen berhasil masuk, kemudian akan muncul pop-up absen berhasil. Pada line konektor yang kedua, yaitu bagian resepsionis, akan menampilkan menu resepsionis. Pada menu resepsionis akan ada tiga menu pilihan, yaitu tampilan menu booking dan tabel kamar. Yang kedua ada tampilan menu check-in dan tabel kamar. Yang ketiga ada tampilan menu check-out dan tabel kamar. Pada tampilan menu booking dan tabel kamar, resepsionis dapat menginputkan nama, nomor KTP, nomor HP, email, jenis kamar, nomor kamar, dan uang muka. Lalu pop-up confirm booking muncul. Kemudian data booking tersimpan. Pada menu tampilan check-in dan tabel kamar, resepsionis dapat menginputkan nomor pemesanan. Secara otomatis akan muncul data booking yang telah dipesan oleh pelanggan. Kemudian tampilan pop-up confirm check-in akan muncul. Lalu data check-in tersimpan. Yang selanjutnya tampilan menu check-out dan tabel kamar. Resepsionis dapat menginputkan nama, nomor KTP, nomor HP, tempat tinggal, check-in, tanggal check-out, lama inap, grand total, bayar, dan kembalian. Kemudian pop-up confirm check-out muncul. Kemudian data check-out tersimpan. Data check-in, data booking, dan data check-out tersimpan di database histori pelanggan. Kemudian apabila pelanggan ingin mencetak struk, data check-out muncul, lalu data tersebut dapat di-print. Jika memilih tidak, maka akan kembali pada tampilan menu resepsionis. Selanjutnya, pada line konektor yang ketiga, yaitu bagian admin, akan menampilkan menu admin, yang di dalamnya terdapat 4 menu pilihan, yaitu yang pertama tampilan menu edit pegawai, tampilan menu tabel pegawai, tampilan menu edit kamar, dan tampilan menu tabel kamar. Pada menu tampilan edit pegawai, admin dapat menginputkan nomor pegawai, nama, bagian, dan nomor HP. Lalu tambah, edit, hapus, atau batal sebagai outputnya. Kemudian pegawai
data pegawai tersimpan di database pegawai. Kemudian pada tampilan menu edit pegawai, tabel pegawai, admin dapat menyimpan admin dapat merefresh database pegawai. Kemudian database pegawai muncul. Pada tampilan menu edit kamar, admin dapat menginputkan nomor kamar, jenis kamar, harga, dan status. Tambah, edit, atau hapus, atau batal sebagai outputnya. Kemudian data kamar tersimpan di database kamar. Kemudian pada tampilan menu tabel kamar, admin dapat merefresh database kamar, kemudian database kamar muncul kembali. Baik, saya serahkan kembali pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nisa Hadidah yang mana telah menjelaskan mengenai flowchart alur program yang kita buat. Selanjutnya masuk ke desain mockup dan di sini saya yang akan menjelaskan. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini ada form login menu yang mana terdapat beberapa G-label pada bukit Alamanda, username, password, dan bagian, lalu G-panel gradient, setelah itu ada button login, dan juga G-spinner, yang mana di dalam G-spinner itu terdapat bagian pegawai, resepsionis, dan juga admin. Selanjutnya, di sini saat kita login memilih spinner bagian pegawai, maka akan masuk ke menu absensi pegawai yang mana di sini akan terdapat ID, nama, bagian, tanggal, dan juga catatan sebagai G-labelnya dan diisi dengan text field. Lalu di bagian tanggal ada G-tab chooser dan juga G-spinner yang mana akan terdapat bagian-bagian atau pegawai-pegawainya seperti front office, F&B, room boy, kitchen, laundry, security, resepsionis, admin, dan juga postman. Nah, selanjutnya masuk ke bagian resepsionis. Saat kita melakukan booking dan bagian yang kita pilih yaitu bagian resepsionis, maka kita akan langsung masuk ke resepsionis booking. Di resepsionis booking ini terdapat nama, nomor KTP, nomor HP, email, jenis kamar yang merupakan jenis G-spinner, nomor kamar, lalu fasilitas, dan juga uang muka sebagai G-label beserta dengan text field dan juga G-spinner. Nah, lalu ada button, 3 buah button, clear, bersihkan, dan juga confirm. Dan juga terdapat tabel booking atau tabel kamar apakah tersedia atau tidak. Selanjutnya, oke, baik. Selanjutnya di sini saat kita menekan tombol yang di kiri, di bagian kiri yang check-in, maka kita akan masuk ke bagian resepsionis check-in, yang mana terdapat nomor pemesanan, nama, nomor KTP, nomor HP, email, jenis kamar, yang mana merupakan G-spinner beserta nomor kamar, check-in, dan juga uang muka. Nah, di situ juga terdapat button batal dan juga confirm, dan tersedia tabel kamar untuk melihat data-data kamar. Oke, selanjutnya masuk ke resepsionis checkout. Saat kita mengklik button checkout, akan terdapat nomor pemesanan. Saat kita menginput memasukkan nomor pemesanan di sini, maka nama, nomor KTP, nomor HP, email, check-in, checkout, lama inap, dan sebagainya akan terisi otomatis sampai checkout. Nah, sedangkan untuk lama inap, grand total, bayar, dan juga kembalian kita inputkan sendiri. Untuk kembalian akan otomatis terhitung sendiri jika kita sudah memasukkan bayar dan terdapat button batal dan juga confirm. Baik, selanjutnya. Oke, di sini saat kita klik pada saat login kita mengklik bagian admin. Nah, kita akan langsung masuk ke admin edit pegawai.
Nah, pada admin edit pegawai ini akan terdapat nomor pegawai, nama, bagian, dan juga nomor HP. Nah, yang mana di tabel pegawainya nanti akan terdapat pegawai-pegawai yang yang ada pada Bukit Alamanda Hotel. Dan saat kita ingin mengedit, bisa mengklik di salah satu baris di tabelnya, lalu kita lakukan pengeditan di bagian kanan, dan terdapat button tambah, edit, lalu hapus, dan juga batal. Nah, selanjutnya masuk ke bagian admin edit kamar. Saat kita mengklik button di kiri yang terdapat edit kamar, akan terdapat admin edit kamar, yang mana ada tabel kamar, apakah kamar tersedia atau tidak, lalu kamar tersebut bisa ditambah dan juga diedit, apakah ada kamar baru, lalu kondisi kamar apakah terisi atau sedang dalam perbaikan, di sini akan tersedia. Dan juga ada 4 button, yaitu tambah, edit, batal, juga hapus. Oke, selanjutnya masuk ke bagian mockup history pelanggan. Saat kita klik history pelanggan, maka akan muncul tabel pelanggan. Tabel pelanggan yang telah melakukan checkout di sini sebagai laporan. Dan juga akan ada button refresh dan juga kembali, yang mana nantinya di tabel history pelanggan ini akan ada yang di bawah deskripsinya, yaitu nomor pemesanan, nama, dan identitas-identitas lainnya sampai total bayar, yang mana nantinya akan masuk ke laporan. Seperti itu. Ini tabelnya. Selanjutnya masuk ke history absensi. Slide sebelumnya. Oke. Nah, di bagian history absensi ini ada tabel pegawai yang telah melakukan absensi. Nah, di mana di tabel pegawainya, di deskripsi di bawahnya ada nomor pegawai, nama, bagian, nomor HP, dan juga status. Status di sini ada apakah statusnya izin masuk, izin pulang, dan lain sebagainya. Dan saat kita ingin melihat data baru di tabel pegawai, maka kita cukup menekan tombol refresh dan tabel data terbaru akan ada. Seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke desain struk untuk pembayarannya, yang mana di sini akan terdapat logo, lalu nomor pemesanan, tanggal pemesanan, dan juga nama resepsionis beserta nama pelanggan, dan juga deskripsi pemesanan yang dilakukan, total pembayaran, dan juga kembalian. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian bab 3 poin kelima, yaitu mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Oke. Baik, next. Nah, kita mulai di login, di form login, yang mana di login ini terdapat ID user, password, bagian, dan juga username yang nanti akan diinputkan, dan saat memasukkan bagian pegawai, maka akan masuk ke menu pegawai, yang mana di sana terdapat atribut ID pegawai, nama, dan juga jabatan. Dan lalu saat kita mengklik bagian resepsionis, akan masuk ke entitas resepsionis, dan juga terdapat ID resepsionis dan juga nama. Setelah itu, ini ID resepsionis itu maksudnya nomor pemesanan. Nah, lalu saat kita mengklik bagian admin, akan terdapat entitas admin dan juga atribut ID admin, nomor telepon, dan juga nama. Setelah itu, pada entitas pegawai ini melakukan absensi, yang mana pada entitas absensi terdapat atribut ID pegawai, nama, jabatan, waktu input masuk, waktu input pulang, lalu juga ada catatan. Nah, pada saat setelah menginputkan yang namanya tuh absensi, maka akan lalu selanjutnya di bagian resepsionis, entitas resepsionis,
resepsionis ini melayani pelanggan yang mana pada entitas pelanggan terdapat atribut nomor KTP, nomor telepon, email, nama, dan lain sebagainya. Lalu pelanggan dapat melakukan 3 entitas, yaitu check-in, booking, dan juga check-out. Yang mana saat pelanggan melakukan booking, akan terdapat atribut nomor pemesanan, nama, lalu tanggal check-in, alamat, jenis kamar, nomor kamar, harga, uang muka. Nah, saat pelanggan melakukan check-in, maka tinggal inputkan nomor pemesanan, atribut pemesanan, atribut nomor pemesanan, nanti atribut-atribut lainnya akan muncul di sini. Jika sudah melakukan booking, dan jika tidak melakukan booking, maka harus menginputkan atribut-atribut secara manual. Pada entitas pelanggan yang pada saat melakukan check out, di sini akan terdapat atribut grand total, harga, lalu harga inap, tanggal check out, tanggal check in, nomor kamar, dan juga data-data dari si pelanggannya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian admin. Di bagian admin ini kita terdapat 4 entitas. Yang pertama yaitu di entitas edit kamar. Di entitas edit kamar akan terdapat atribut nomor kamar, jenis kamar, dan juga harga beserta status. Pada entitas edit pegawai akan terdapat ID pegawai, bagian, nama, dan juga nomor HP. Pada laporan entitas laporan absensi akan terdapat atribut ID pegawai, nama, nomor HP, status, dan juga bagian. Lalu yang terakhir pada entitas laporan pelanggan akan terdapat atribut yang terdapat di laporan pelanggan. Seperti itu, seperti nomor pemesanan, nama, KTP, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya. Oke. Masuk ke bab struktur database-nya dulu. Nah, di sini masuk ke bab 4 poin pertama, yaitu mengenai struktur database. Yang mana, mohon maaf, di sini sedikit keliru ya, struktur database itu ada di bab 3, dan di sini masuk ke struktur database, kita akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Bagus. Kepada Bagus dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendeklarasikan struktur database. Yang pertama ada database history absensi dengan tipe text field, tipe null, key, default, kemudian extra. Di sini ada edit pegawai dengan text field bertipe integer dengan poin 10. Selanjutnya nama, kemudian ada varchar bernilai 20, bagian kerja dengan tipe data date, kemudian tanggal dengan tipe data varchar bernilai 20. Selanjutnya keterangan tanggal bertipe varchar bernilai 20. Selanjutnya catatan bertipe varchar dengan nilai 100 dengan default 0. Boleh dilanjut. Yang kedua ada data history pelanggan. Yang pertama ada tanggal booking bertipe date, kemudian tanggal check-in bertipe date juga, tanggal check-out bertipe date. Selanjutnya ada nomor pesanan bertipe varchar dengan nilai 100. Nama juga bertipe varchar dengan nilai 30. Nomor KTP bertipe varchar bernilai 30. Nomor HP bertipe integer dengan nilai 20. Jenis kamar bertipe varchar bernilai 20. Selanjutnya no kamar bertipe varchar bernilai 20 juga. Status pelanggan varchar bertipe varchar ya, bernilai 20. Grand total bertipe varchar dengan nilai 20, dibayar dengan tipe integer bernilai 20, sisa tagihan integer
bernilai 20 dengan default sama sebelumnya 0. Yang ketiga, database menu resepsionis. Pertama ada booking bertipe data date, tanggal check-in bertipe data date, nomor pesanan bertipe varchar dengan nilai 100, nama dengan tipe varchar bernilai 30, nomor KTP varchar bernilai 30, nomor HP bertipe integer dengan nilai 20. Selanjutnya ada email menggunakan varchar bernilai 30, jenis kamar varchar bernilai 20, nomor kamar juga varchar bernilai 20, status pelanggan varchar bernilai 20. Kemudian grand total varchar bernilai 20, dibayar integer dengan nilai 20, sisa tagihan bertipe integer dengan nilai 20. Di sini default-nya sebagai 0 lagi. Dan yang keempat ada database tabel kamar dengan teks file no kamar bertipe varchar bernilai 100 dengan primary key. Kemudian teks file jenis kamar bertipe varchar bernilai 30, harga kamar dengan tipe integer bernilai 10, dan yang terakhir ada status bertipe varchar bernilai 10 dengan default 0. Dan yang kelima ada database tabel pegawai dengan teks file ID pegawai integer bernilai 10 berprimary key. Selanjutnya ada nama bertipe varchar dengan nilai 50, nomor HP bertipe integer dengan nilai 20, username bertipe varchar bernilai 20, password sama menggunakan varchar bernilai 20, bagian varchar bernilai 20 dengan default 0. Selanjutnya, ya terima kasih, saya kembalikan kembali kepada rekan saya. Oke, baik. Kepada Bagus, terima kasih telah menjelaskan struktur database mengenai aplikasi yang kita rancang. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, implementasi, yang mana terdapat di sini kita akan langsung masuk ke demo aplikasi atau praktikum di aplikasinya. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Fauzi. Kepada Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, dan di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi tentang Bukit Alamanda Hotel and Resort. Saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Baik, di sini merupakan halaman pertama yang dari aplikasi kami dengan tulisan Bukit Alamanda Hotel. Ini merupakan sebuah tombol yang jika kita klik akan masuk ke dalam menu login dari Hotel Alamanda. Yang jika kita menggunakan menu administrator akan masuk ke dalam menu admin, jika masuk ke dalam menu bagian resepsionis akan masuk ke dalam menu resepsionis, dan jika kita masuk ke dalam menu bagian pegawai akan masuk ke dalam menu absensi untuk pegawai. Kita pertama akan coba akan masuk ke menu absensi. Username untuk pegawai di sini tuh ada Nisa contohnya, passwordnya 12345, lalu pilih menu pegawai, login. Nah, setelah di sini kita akan masukkan ID pegawainya. Nisa itu kalau nggak salah 5. Namanya Nisa aja lah. Harusnya nama lengkap sih. Bagian pegawai, lalu ada bagiannya kita anggap front office. Ini merupakan tanggal sekarang dan keterangan masuknya masuk. Untuk catatannya opsional, bisa diisi bisa tidak, tapi saya akan masukkan catatan baru masuk gitu aja. Dan ketika klik absen, data berhasil disimpan. Datanya disimpan dalam histori absensi yang bisa dilihat di menu admin. Oke, itu kita akan kembali ke menu yang login tadi. Nah, sekarang kita akan login ke dalam menu resepsionis. Contoh username itu Chandra, passwordnya 7234. Resepsionis login. Nah, ini merupakan menu booking untuk memasukkan data pelanggan yang akan membooking, bukan check-in.
Pertama kita akan klik menu cari kamar. Nah, di sini merupakan tabel kamar yang terdapat di Hotel Alamanda. Terdapat jenis-jenis kamarnya, harganya, dan status kamarnya. Misalkan di sini kita ambil kamar yang sudah kosong, lalu kita masukkan namanya Rizky Fauzi, nomor KTP-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, gini. Oke, untuk nomor HP-nya 1, 2, 3, 5, 9, anggap saja seperti itu. Lalu email rizky.fauzi. Nah, kemudian kita akan masukkan uang muka jika pelanggan ingin memasukkan uang mukanya terlebih dahulu pada saat awal booking. Misalkan uang mukanya 200.000. Nah, sisa tagihannya akan secara otomatis terhitung. Kemudian kita klik confirm. Data berhasil disimpan dan datanya disimpan di dalam database menu resepsionis. Nah, sekarang datanya sudah muncul. Nah, jika kita mau ngeprint datanya, tinggal klik print. Nah, kemudian muncul. Kemudian kita akan save datanya di download, perusahaan booking, save-nya sebagai PDF. Oke, beres. Nah, kemudian jika pelanggan akan melakukan check-in pada kemudian hari, kita akan pergi ke menu check-in. Lalu caranya adalah cari pelanggan. Nah, tadi yang baru dimasukkan kan nama saya Rizky Fauzi. Lalu kita klik, datanya akan muncul semua di sini. Caranya adalah karena statusnya masih booking, kita akan klik booking ke check-in karena dia mau check-in. Nah, data pasti disimpan. Nah, bisa dilihat bahwa status pelanggan menjadi sudah check-in dan tanggalnya sudah ada nih. Tanggal check-in tanggal segini dan tanggal booking tanggal segini. Lalu ketika di kemudian hari pelanggannya akan check out. Oh ya, kalau mau di print juga sini bisa. Nah, sekarang tanggal check-in kita save lagi. Terus klik download. Tadi check-in, sekarang check-in, save sebagai PDF, save. Terus, nah jika pelanggan akan check out pada kemudian hari lagi, kita tinggal masuk ke menu check out, cari data pelanggan yang tadi. Ini bisa dicari lewat menu sini juga kalau data pelanggan yang terdapat banyak. Kemudian kita klik, data pelanggannya akan muncul semua. Sampai nah ini tanggal check out-nya adalah tanggal sekarang. Sekarang kita akan masukkan berapa lama sang pelanggan tadi menginap. Anggap saja nginapnya 2 hari. Nah, grand total akan terhitung secara otomatis. Karena sebelumnya pelanggan sudah melakukan uang muka sebesar 200.000, maka dengan klik hitung, grand totalnya akan dikurangi dengan uang muka barusan. Nah, sekarang pelanggan perlu membayar sebesar 1.100.000 untuk membayar tagihannya. Nah, setelah diisi, kita klik confirm, data berhasil disimpan. Nah, ini merupakan file struk dari data pelanggan tadi. Tinggal kita save aja datanya. Download. Ini sebagai check out. Ini PDF, ini save. Kemudian ini di close saja. Nah, sekarang kan datanya sudah hilang. Itu karena datanya sudah dipindahkan ke database histori pelanggan yang sudah beres. Jadi di sini tidak ada lagi data-datanya. Oh ya, kalau pelanggan mau check-in juga bisa lakukan di menu check-in. Caranya sama seperti di menu booking, cuma cari kamar. Terus kita cari yang ini, kamar 101. Nama Rizky Fauzi, nomor KTP-nya ya tadi itu 910. Lalu untuk nomor HP-nya 123456789. Email rizkyfauzi@gmail.com. Uang muka anggap saja berapa ya? 100.000. Ini nomor ya. 100.000. Nah, kalau pelanggannya sudah ada langsung di hotel dan ingin langsung check-in, tinggal klik check-in saja, data berhasil disimpan. Nah, statusnya langsung berhasil, sudah di-check-in. Dan tanggal bookingnya tidak ada karena dia langsung check-in. Itu saja. Nah, sekarang kita akan ke menu admin. Nah, close. Nah, Rizky.
passwordnya 123. Nah, sekarang di menu admin. Nah, di menu admin yang pertama ada menu pegawai atau edit pegawai. Jadi di sini merupakan tabel data-data pegawai yang bisa melakukan login pada menu login tadi. Seperti misalkan ini Bagus Nurul Ihsan sebagai admin, passwordnya segini. Lalu jika kita ingin mengedit datanya bisa dengan klik ini, datanya akan muncul sini, bisa kita edit atau hapus atau ditambah. Nah, misalkan kita menambahkan data pegawai. Apa ya? Clear dulu aja. Data pegawainya kan itu sampai 6, berarti 7. Namanya misalkan Bagas, username-nya Bagas lagi, passwordnya 1234 ya. Berarti pegawainya resepsionis. Nomor HP-nya anggap 0895 tambah data masih disimpan. Nah, datanya sudah ada kan? Lalu kita bisa edit datanya, misalkan datanya cuma 89, edit, data berhasil diupdate, atau misalkan datanya mau dihapus karena udah tidak bekerja lagi, nggak dihapus, data pasti dihapus, nah hilang. Nah, sebentar ini data kamar, data kamar ini sesuai dengan data yang sudah kita buat di check-in tadi. Misalkan di kamarnya baru check-in kan tadi. Nah, berarti ada menu check-in. Kita juga bisa edit data kamarnya, bisa tambah, bisa hapus, bisa edit, sama seperti di menu pegawai lagi. Nah, sekarang menu history pelanggan. Tadi kan saya sudah melakukan booking, check-in, dan check-out. Datanya akan langsung masuk ke history pelanggan. Nih, seperti ini tanggal booking, ini tanggal check-in, ini tanggal check-out. Dan untuk jenisnya sudah check-out. Berarti pelanggannya sudah beres berhubungan dengan Hotel Alamanda. Nah, untuk history absensi, nah tadi kan saya melakukan absen atas nama Nisa dengan bagian kerja front office. Nah, datanya akan masuk ke dalam sini. Dan jika datanya yang di-refresh, tinggal klik refresh saja. Dan mungkin, menu terakhir, menu bantuan. Jika semisalnya orang yang menggunakan aplikasi ini dapat bantuan, bisa menghubungi admin, di admin 1 atau di admin 2. Baik, segitu saja aplikasi yang kami buat tentang Bukit Alamanda Hotel. Dan segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rizky Fauzi telah menjelaskan jalannya aplikasi yang kita rancang. Oke, baik. Alhamdulillah, selesai sudah presentasi kelompok kami pada perancangan aplikasi yang mana untuk memenuhi tugas akhir kami. Tentunya aplikasi maupun presentasi yang kami rancang itu masih terdapat kekurangan dan saya izinkan mohon maaf bila di sebelum-sebelumnya pada presentasi terdapat beberapa kekeliruan ataupun kendala yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang bersedia meluangkan waktunya dalam presentasi ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dani selaku dosen pengampu algoritma 2, yang mana dengan adanya penugasan akhir ini membuat kami dapat memahami materi-materi yang telah dipelajari. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.